Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngabuburit bersama Suraya di acara Berangkas Ramadan. Obrolan ringkas seputar Ramadan. Di sini saya Alfiandi Alif, santri Ma'had Suraya, sudah bersama dengan Mudir Ma'had Suraya, yakni Ustadz Muhammad Latif Usman LC. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Gini Ustadz, ini ada pertanyaan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Apakah itu adalah hanya makan dan minum, Ustadz? Mohon dijelaskan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Puasa sebagaimana ibadah sholat, ada hal-hal yang bisa membatalkan. Ya, di dalam ibadah puasa, di antara pembatal puasa yang dengannya seseorang dinyatakan telah batal puasanya, yang pertama adalah al-aklu wasyurbu amdan, ya, makan dan minum dengan sengaja. Kesadaran, sengaja, tahu kalau sedang puasa lalu makan dan minum, maka ini membatalkan puasanya. Ya, orang tersebut berdosa dan dia harus mengqadha'nya di hari yang lain. Dia harus istighfar, taubat, dan mengqadha'nya di hari yang lain. Adapun kalau makan dan minum tanpa kesengajaan, ya, misalnya dia menyangka tidak berpuasa, lalu tiba-tiba ada air di depannya lalu dia minum, dia tidak tahu kalau berpuasa, maka tidak membatalkan puasanya. Nah, kalau kita melihat ada orang yang lupa untuk minum misalnya, maka kita sampaikan bahwa ini sedang bulan puasa, ya. Jadi kita tidak menunggunya sampai selesai satu gelas, tapi kita sebutkan, kita ingatkan bahwa sedang puasa Ramadan. Ya, jadi poin yang pertama apa? Makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasanya. Ya, adapun kalau tidak sengaja, tidak membatalkan puasanya. Karena tersebut dalam hadis Nabi SAW yang maknanya, ya, orang yang makan dan minum dengan tidak sengaja, maka Allah lah yang memberikannya makan atau minum tersebut. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah al-jima' fi nahari Ramadan. Ya, berbuat jima atau hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Siang hari maksudnya di dalam masa dia berpuasa, ya, semenjak terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Ya, ini waktu yang tidak boleh seseorang untuk melakukan hubungan intim suami istri. Adapun setelah dia sholat isya kemudian di malam harinya, maka dibolehkan. Ya, dibolehkan sampai sebelum subuh. Ya. Adapun kalau dia berpuasa lalu dia berjima dalam keadaan sadar, maka ini tentu membatalkan puasanya dan hukumannya sangat berat sekali. Orang tersebut harus insaf, ya, dia harus istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia harus mengqadha, ya, dari puasa yang batal tersebut. Di samping itu juga dia harus membayarkan kafarah. Ya, kafarahnya secara berurutan. Yang pertama memerdekakan hamba sahaya. Kalau dia tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau tidak mampu memberi makan 60 fakir miskin. Ya, itu sangat berat sekali. Karena itu dinasihatkan agar seseorang yang sedang berpuasa untuk berhati-hati dalam hal ini. Kalau dia memiliki istri misalnya harus berhati-hati. Ya, artinya dia mengukur kemampuan dirinya. Ya, ketika mendekati istrinya, baik itu mencium dan semisalnya. Kalau dia termasuk orang yang mudah untuk tergoda, maka jangan dia melakukannya, khawatirnya terjerumus ke dalam jima. Adapun kalau dia mampu menahan dirinya, maka dia melakukan mencium misalnya, bersentuhan dengan tangan istri misalnya, ini tidak membatalkan puasanya selama dia tidak khawatir atas dirinya. Bisa difahami, ya? Ya, jadi berjima di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja membatalkan puasanya. Lalu yang ketiga itu apa? Hal-hal yang semakna dengan jima, meskipun tidak hubungan suami istri. Misalnya seseorang yang mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, mungkin dia memandang seorang wanita yang bukan mahramnya,
lalu dia keluar maninya, maka dengan sengaja, maka di sini akan membatalkan puasanya. Atau seseorang yang berbuat dosa ya di bulan puasa, lalu dia melihat hal-hal yang sifatnya konten yang tidak baik misalnya, lalu keluar mani, maka ini membatalkan puasanya. Atau dia melakukan onani misalnya atau masturbasi, maka ini juga membatalkan puasanya, semakna dengan jima. Namun perbedaannya, kalau dalam jima itu harus ada kafarahnya, kalau di sini orang tersebut hendaknya mengqadha dari puasa yang batal tersebut. Bisa difahami ya perbedaannya. Kemudian termasuk di antara hal yang membatalkan puasa adalah suntikan yang sifatnya nutrisi. Ya, suntikan yang sifatnya nutrisi, yang sifatnya mengandung asupan makanan tapi melalui suntikan. Karena ini juga bermakna makan dan minum. Ini diikutkan dengan yang pertama tadi ya, makan dan minum dengan sengaja atau suntikan nutrisi kepada diri seseorang, ini bisa membatalkan puasa. Adapun suntikan yang lain yang selain nutrisi maka tidak membatalkan puasanya. Jelas ya? Ya, baik itu transfusi darah ataupun vaksin misalnya ataupun yang lain yang selain mengandung nutrisi tidak membatalkan puasanya. Kemudian di antara hal lain yang membatalkan puasa at-taqayyu amdannya, jadi muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja ini membatalkan puasanya. Tapi kalau dia muntah dengan tidak sengaja, tiba-tiba dia muntah tanpa kesengajaan, maka ini tidak membatalkan puasanya. Termasuk di antara pembatal puasa juga adalah niyatul fitr. Ya. Jadi dia berniat untuk batal puasanya. Ya, misalnya tengah-tengah hari di bulan Ramadan, lalu tanpa ada uzur, tanpa ada sesuatu yang mengharuskannya untuk berbuka, nggak ada sebab, dia tidak sakit dan sebagainya, lalu dia berniatkan untuk batal, maka ini bisa membatalkan puasanya. Karena niat ini termasuk apa? Termasuk rukun. Ya, sudah kita jelaskan bahwa niat termasuk salah satu rukun dari puasa. Ya, menghindari pembatal puasa dan niat, sehingga niat ini harus ada terus mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Kalau dia meniatkan membatalkan puasanya saat dia berpuasa, maka dia telah batal puasanya. Yang terakhir adalah ar-riddah, yaitu murtad atau keluar dari Islam, maka ini membatalkan puasanya bahkan seluruh amalnya. Ya, coba kita ulang lagi, makan dan minum dengan sengaja atau sesuatu yang sifatnya makan dan minum meskipun tidak melalui mulut, ya seperti suntikan nutrisi tadi. Lalu yang kedua al-jima, hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Lalu yang ketiga yang semakna dengan jima, ya onani, masturbasi, mengeluarkan mani dengan sengaja, ini membatalkan puasa. Termasuk juga niatul fitr, ya, niat ingin membatalkan puasanya meskipun niat saja itu sudah membatalkan puasanya. Lalu ar-riddah, yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, ini hal-hal penting yang berkaitan dengan pembatal puasa. Semoga kita semua bisa menghindari pembatal-pembatal puasa tersebut, ya, supaya puasa kita bermakna, bernilai dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian atas jawabannya. ya. Langsung saja kita beralih ke pembahasan selanjutnya. Ini tentang bagaimana hukum-hukum tentang mengqadha puasa. Ya, Mohon dijelaskan. qadha artinya dia melakukan hal yang tidak dilakukan di saat ibadah tersebut. Ya, jadi kalau dia tidak berpuasa di hari tertentu, maka dia hendaknya berpuasa hari tersebut, hari yang dia tidak puasa di hari yang lain selain Ramadan. Nah, hukum-hukum yang penting masalah mengqadha puasa, yang pertama yaitu kalau dia tidak puasanya tanpa uzur, tanpa ada alasan yang benar, misalnya makan dan minum dengan sengaja, maka mengqadhanya harus langsung. Setelah Ramadan selesai, setelah hari raya selesai, hendaknya dia langsung membayar hutang puasanya tersebut, karena dia tanpa ada uzur syar'i, dia tidak puasa. Dan kalau dia tidak berpuasanya karena uzur syar'i, misalnya karena apa? Karena sakit, ya misalnya, atau karena dia musafir, atau wanita yang haid maupun nifas misalnya, atau wanita yang hamil misalnya, dia tidak berpuasa, atau wanita yang menyusui tidak berpuasa, maka cara membayarnya yaitu terbuka lebar
11 bulan setelah Ramadan, mulai dari Syawal sampai bulan Sya'ban. Syawal sampai Sya'ban, ada 11 bulan kesempatannya untuk membayar puasa yang tersebut, tidak diharuskan langsung di bulan Syawal. Ini hal yang pertama, bisa dibedakannya. Kalau nggak ada uzur harus langsung membayarnya. Kalau ada uzur syar'i yang memang Allah izinkan orang tersebut tidak berpuasa di waktu Ramadan, membayarnya terbuka luas selama 11 bulan setelah bulan Ramadan. Namun tentunya dia membayar lebih awal, lebih baik sehingga tidak memiliki tanggungan lagi. Kemudian yang kedua, hal yang penting adalah saat membayarkan puasa, hutang puasa, kalau karena uzur syar'i seperti safar, sakit dan sebagainya, maka di sini tidak harus berkelanjutan. Tidak harus hari ini puasa, besoknya puasa. Misalnya dia punya hutang 7 hari, maka tidak harus berkelanjutan hari pertama 2 sampai ke 7, tidak. Boleh selang-seling, boleh pekan ini 1 hari, pekan berikutnya 1 hari, boleh sebulan ini 1 hari, bulan depan 1 hari, dan begitulah kemudahan yang diajarkan dalam agama kita bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada uzur syar'i. Demikian insyaallah. Nah, terima kasih atas jawabannya. Semoga kita selalu dihindarkan dari hal-hal yang membatalkan puasa tadi yang telah dijelaskan Ustaz Latif. Saya Alfiandi Alif mohon undur diri, tapi jangan lupa selalu dukung channel kami Suraya Karimah Indonesia dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.